malam saudara sekalian. Harap kita makin mampu untuk hidup menikmati Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ada orang-orang yang cuma tahu menikmati dosa. Ada orang-orang yang cuma tahu mementingkan diri. Ada orang-orang yang cuma tahu keinginan dirinya harus jadi. Tapi orang Selamat malam saudara sekalian. Harap kita makin mampu untuk hidup menikmati Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ada orang-orang yang cuma tahu menikmati dosa. Ada orang-orang yang cuma tahu mementingkan diri. Ada orang-orang yang cuma tahu keinginan dirinya harus jadi. Tapi orang-orang ini belum tahu nikmat yang sejati. Nikmat sejati bukan karena keinginan kita ditaati. Nikmat sejati bukan karena apa yang kita mau tercapai, tapi nikmat yang sejati adalah kita mampu menikmati Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan firman tentang Tuhan yang menghancurkan pekerjaan setan, sekarang kita akan sama-sama renungkan mengenai Tuhan yang menghancurkan dosa kita. Tanpa dosa dihancurkan, tidak ada manusia bisa hidup dengan limpah. Tanpa dosa dihancurkan, tidak ada orang bisa menikmati Tuhan. Siapa yang bisa sucikan hati? Alkitab mengatakan Roh Kudus yang bisa. Siapa yang bisa membangkitkan jiwa kita? Alkitab mengatakan Roh Kudus yang bisa. Kita bisa dengar khotbah, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak ada gunanya. Kita bisa berusaha datang ke Tuhan, taat kepada Dia. Tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak ada gunanya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Api Roh Suci. Dosa dihancurkan. Apa sih kuasa dosa itu? Kuasa dosa adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri manusia. Dosa dan diri kita seperti tidak bisa dipisah. Kita bisa dengan sadar tahu ada setan, setan itu di luar saya. Tapi dosa itu sesuatu yang di dalam saya. Kita bisa digoda oleh setan, tapi kita bertanggung jawab terhadap keputusan kita sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan ini ketika dia digoda oleh setan di padang gurun. Waktu itu setan mengatakan ketika dia lapar, 40 hari belum makan, 40 hari berpuasa. Setan mengatakan, tentulah engkau adalah anak Allah. Jika engkau adalah anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Mana mungkin tidak bisa. Tuhan akan pelihara kamu. Ini godaan dari setan, menunjukkan bahwa Yesus harusnya dipelihara oleh Allah. Masa sih engkau dibiarkan di padang gurun tanpa makanan? Israel di padang gurun diberikan mana dari sorga. Jika engkau lebih penting dari Israel, coba ubah batu jadi roti. Coba ubah. Silakan tunjukkan kuasamu. Jika engkau bisa, berarti engkau lebih baik dari Israel. Berarti engkau benar anak Allah. Tapi jika engkau tidak bisa, berarti engkau lebih remeh, lebih kecil dari Israel. Israel yang akhirnya binasa di padang gurun pun dapat roti dari sorga, dari Tuhan. Engkau anak Allah, masa sih tidak dapat? Ini kira-kira yang iblis coba tawarkan. Saudara, apakah Yesus tergoda? Apakah Yesus langsung kalah? Apakah Yesus mengatakan enak aja kamu, saya lebih penting dari Israel. Kalau Israel dapat roti yang turun dari sorga, maka aku bisa bikin sendiri roti dari batu. Wah, kalau begitu Tuhan lebih hebat dari Israel. Dan ini yang dia mau buktikan. Aku lebih hebat dari Israel. Kalau begitu aku akan rubah batu jadi roti. Tapi dia tidak lakukan itu. Kita mau meninggikan diri, Tuhan Yesus mau merendahkan diri. Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah kutipan dari kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan, Musa menasihati orang Israel. Musa mengatakan, Tuhan bawa kamu ke padang gurun. Tuhan bikin kamu lapar. Supaya kamu tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dosaku dihancurkan.
surga. Saya mau tinggalkan hidup yang lama. Karena saya sudah tahu cinta kasih Tuhan. Yesus Kristus rela mati bagi saya. Menebus dosa saya. Sehingga saya memperoleh cinta kasih dari Allah. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Kami ingin mencintai Tuhan selama-lamanya. Kami tidak mau disesatkan oleh hawa nafsu kami, oleh dosa-dosa kami. Kami mau buang semua. Kami ingin mencintai Tuhan kami selama-lamanya. Kuatkan janji kami. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bertemu dengan Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan ada orang-orang yang sudah menjawab bagaimana Engkau memanggil orang-orang ini ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, saudara-saudara di tempat ini, mereka yang sudah berjanji di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka bukan berjanji ya Tuhan kepada manusia, tapi mereka berjanji Tuhan kepada Engkau. Biar kiranya Engkau yang boleh terus meneguhkan mereka Tuhan dalam iman mereka, dan biar kiranya kecintaan mereka kepada Engkau ya Tuhan boleh terus semakin bertumbuh hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami tahu kami adalah manusia yang berdosa, tetapi mengapa Engkau mau menebus kami dengan rela menderita di atas kayu salib, salib yang hina, Engkau telanjang, disiksa, menanggung dosa kami. Kami lah yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya mati dalam dosa-dosa kami. Tapi mengapa Engkau begitu mengasihi kami semua dan rela menebus kami. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami pada hari ini dan menjaga kami supaya kami terus setia pada doa kami untuk terus berpegang pada Yesus Kristus yang telah menebus kami dan mau hidup suci, hidup kudus, menjalankan panggilan kami untuk menjadi berkat di dunia ini sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk hidup bersama-sama dengan kami semua di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah bangkit. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kami akan terus mendoakan saudara dan harap saudara belajar terus setia kepada Tuhan. Tinggalkan hidup berdosa dan nikmati Tuhan memimpin. Rajin ke gereja, rajin baca kitab suci, rajin doakan gereja saudara, rajin doakan kehidupan rohani saudara. Kiranya Tuhan pimpin saudara. Tidak ada harta lebih indah daripada cinta kasih Tuhan. Orang yang datang maunya dapat uang, atau orang datang maunya dapat kesembuhan fisik sementara, tidak sebanding ketimbang apa yang saudara dapat, yaitu cinta kasih Tuhan yang memulihkan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan saudara bisa kembali ke tempat duduk dan kita pujikan lagu Ada Kuasa Dalam Darah-Mu. Silakan kembali ke tempat duduk dan kita akan lanjutkan kebaktian. Kita nyanyikan Ada Kuasa Dalam Darah-Mu. Besok masih ada satu kebaktian terakhir. Harap saudara ajak banyak orang. Bilang ke mereka yang ditawarkan bukan uang, yang ditawarkan bukan mujizat kesembuhan sementara, yang ditawarkan adalah Kristus yang menang atas maut. Besok kita akan dengar bagaimana kita dapat berbagian di dalam kemenangan atas maut. Saya belajar cinta Tuhan, tapi nanti saya jadi tua dan mati. Lalu apa guna saya pernah beriman kepada Tuhan? Alkitab mengatakan, jika Yesus tidak mengalahkan kuasa maut, maka apapun yang kita lakukan sia-sia. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, dan di dalam iman kita kepada Dia, kita pun lebih daripada pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Maka biar ajak lebih banyak orang. Kami dari STEMI sangat rindu banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau tanya satu persatu kepada semua tim yang datang dari Jakarta, mengapa datang? Jawabannya cuma satu, kami mencintai Nias. Kami mencintai tempat-tempat di dalamnya. Kalau kami bisa adakan kebaktian di semua tempat, kami mau.
Tapi kami tidak bisa lakukan itu. Waktu panitia tanya sama saya, waktu rekan saya tanya sama saya, bagaimana dengan kebaktian malam, mau di mana? Saya mengatakan pesan untuk kebaktian malam begitu banyak dan padat. Saya tidak mau hanya bagikan sedikit tapi ke banyak tempat. Maka mesti pilih satu tempat. Dan satu tempat itu bisa dapat utuh pesan yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan. Tapi kalau karena anaknya Kristus akan datang menjemput kita, penebus penyelamat kan kita lihat. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita datang pada Bapa dalam Putranya, ajak karyanya, muliakan namanya. Mari kita doakan persembahan ini. Bapa di surga, terima kasih karena Engkaulah yang memelihara dan mencukupkan pekerjaanmu. Terima kasih karena kami boleh berbagian memberi persembahan. Engkau yang menggerakkan kami, dan kami tahu apa yang kami persembahkan akan digunakan untuk pekerjaan yang memuliakan nama-Mu saja. Biarlah Tuhan pimpin kami di dalam menyiapkan keuangan untuk kebaktian-kebaktian dan juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan mau percayakan. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, hari demi hari, sehingga kami dapat berbagian di dalam persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita pujikan, pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Refrain dari terpujilah Allah, 1-2 kali. Dan setelah itu saya minta Bapak Rudy Pen untuk memberikan doa berkat bagi kita semua. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita. Kiranya kasih Allah Bapa yang mencari kita orang-orang berdosa untuk kembali kepadanya dan menyediakan keselamatan bagi kita. Kiranya kasih Allah Anak, Yesus Kristus yang rela datang ke dunia dan hidup tanpa dosa, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menggenapkan rencana keselamatan. Kiranya kasih dari Allah Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kita, yang menguduskan kita, yang terus membawa kita untuk mengasihi Tuhan, menyertai Engkau dari malam ini sampai Kristus datang. Amin. Puji Tuhan, haleluya.